ini sudah diambil alih oleh jaksa. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan. Assalamualaikum, salam waras garis lurus Sobat MP. Saya Mike, akan mengajak kamu membuka intuisi dan nalar positif. Sudah siapkan cemilan dan kopinya, supaya kamu bisa agak rileks sambil mendengarkan saya cuap-cuap. Oh ya, supaya lebih mantap, kalau bisa gunakan headset agar semakin sip markosip. Oke, to the point aja. Mari kita buka lembar realita hukum Indonesia. Sob, di mana Kejaksaan Agung yang semestinya jadi benteng penegakan keadilan kini dijaga oleh TNI, bukan polisi, bukan Brimob, juga bukan Densus 88, tapi Tentara Nasional Indonesia. Ada yang aneh, kenapa tiba-tiba kantor Kejagung Muda dijaga oleh tentara? Apakah Kejagung sedang persiapan perang? Atau mereka takut tiba-tiba ada yang nongol bawa pistol dan kamera sambil ngintip dari balik meja restoran? Ah, ingat, beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kabar Jampitsus Kejagung dikuntit, bukan oleh debt collector, bukan pula intel luar negeri, tapi oleh 2 orang anggota Densus 88, Satuan Elit Anti Teror milik Polri. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Anehnya, pas ditangkap dan digeledah, ternyata dalam HP-nya ada data dan profil sang Jampitsus. Wah, mungkin mereka bukan nguntit. Mereka cuma fans berat Jampitsus yang pengen tahu jadwal makan malam idolanya. Ya kali, Sob. Sejak saat itu, suasana antar institusi kurang adem ayem, kepercayaan retak. Dan Kejaksaan Agung Muda memilih pengawal baru, TNI. Sedang intens ya dalam menjalankan tugas fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum ya yang secara represif terkait dengan katakanlah tindak pidana korupsi. Nah, oleh karenanya kami memandang bahwa dibutuhkan ya bagaimana perbantuan dukungan dari teman-teman yang ada di TNI itu. Nah, oleh karenanya itulah yang melatar belakangi. Bukan karena tentara lebih garang, tapi karena tentara nggak main-main soal jiwa korsanya, soal loyalitas. Dan yang terpenting, setahu saya belum ada sejarahnya TNI nguntit jaksa. Pak Jaga kan masa intervensi hukum, itu urusannya para jaksa lah. Kami kan cuma menjaga supaya tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman terhadap kejaksaan. Nggak nyampe ke ranah hukumnya, loh. Oke, sebatas penjagaan, murni seperti itu. Ya iya dong, kan minta cuma itu gitu. Kecuali misalnya perkara-perkara koneksitas kan ada jampit mil, gitu ya. Itulah urusan jampit mil tadi kan gitu ya. Ada aspit mil, itu urusannya di situ gitu. Wah, yang ini kan cuma jaga, nggak ada masuknya ke intervensi masalah ranah hukum lah. Ketika satu institusi hukum merasa tak aman dari institusi hukum lainnya dan harus minta bantuan militer buat jaga pagar, maka ini bukan soal sinergi antar lembaga, tapi soal siapa yang masih bisa dipercaya. Di negeri hukum yang ideal, tentara menjaga negara dari musuh. Jelas sinergitas TNI dan Polri makin oke. Kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan itu pun didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sekarang baru berlaku. Ya, kalau dulu Undang-Undang TNI belum mengatur masalah itu, tapi perubahan sekarang sudah memungkinkan adanya kerjasama dalam langkah pemberian perlindungan, karena tugas-tugas dari Kejaksaan itu sebagai aparat penegak hukum kadang-kadang di lapangan juga tidak mudah ya. Tapi di negeri yang absurd, tentara juga justru jaga jaksa dari oknum temannya sendiri dan dari mafia-mafia berdasi. Dan jangan lupa satu hal, Sob. Saat ini Kejagung sedang sibuk mengobok-obok borok busuk yang besar negeri ini. Mulai dari skandal korupsi tambang timah senilai 300 triliun rupiah, yang menyeret pengusaha kakap sampai anak jenderal. Lalu kasus korupsi BTS 4G, sampai yang terbaru, pengusutan kartel tata niaga pangan, mafia pupuk, gembosnya Pertamina, mafia kuota haji, hingga makelar kasus di MA, dan masih banyak lah ya. Ini bukan hanya soal perkara Sob, ini soal siapa yang terusik dengan kerja jaksa. Karena semakin dalam Kejagung menggali dan mengusut, semakin banyak mafia elit negeri ini yang keringat dingin di balik meja kekuasaan. Maka tak heran, pagar Kejagung kini dijaga tentara. Karena bisa jadi ancamannya bukan dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri, di mana drama antar institusi tentunya lebih panas dari sinetron azab. Hampir tiap hari
kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak Dan akan jangan berhenti. buru-buru menyepelekan. Presiden Prabowo tahu persis beratnya medan yang sedang dihadapi saat ini. Di balik gaya santunnya yang kadang dianggap rakyat hanya pencitraan dan hanya omon-omon, ada strategi operasi senyap yang sedang dijalankan. Kalau bahasa kampung saya, silent ops. Lewat tangan-tangan yang tak terlihat dan lembaga-lembaga yang mulai bergerak di luar radar. Termasuk Kejagung, yang kini bertindak seperti tim serbu, bukan sekedar jaksa. Ingat Sob, Presiden kita yang sekarang bukan lulusan teater kampus, apalagi lulusan teknik kayu. Beliau mantan Danjen Kopassus. Diam bukan berarti tak bergerak, kalem bukan berarti lemah. Buktinya, saat ini satu persatu kasus-kasus yang di era sebelumnya hanya cukup di mob, di podium saja, dibongkar. Kita sama-sama doakan yang positif saja ya ke Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, selalu dilindungi Allah, dan bukan hanya omon-omon waeyo. Jadi kalau kamu pikir ini semua cuma kebetulan, atau sandiwara para elit semata, mungkin kita semua perlu belajar ulang ilmu intelijen dasar. Karena perang melawan korupsi di negeri ini tak lagi diumumkan lewat spanduk, tapi dimulai dari bayangan, silent ops. Sob, jika kamu merasa video singkat ini bermanfaat, tolong bantu ya dukung channel Mata Pantau yang masih bayi ini dengan subscribe. Sebarkan, like, dan kalau berkenan berikan tanggapan kamu di kolom komentar dan berkomentarlah yang relevan. Saya Mike, salam waras garis lurus. Terima kasih Sob.